Sambil pandannya udah yang berbeda, ini cabai merah yang gendut dari tanah ke air. Teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada, aku harap semuanya sehat ya. Hari ini aku mau masak makan siang untuk aku dan suamiku. Tapi aku punya ide gimana kalau aku masakin dia nasi rendang. Nasi dicampur sama rendang kayak nasi mandi gitu ya, ala Indonesia. Karena aku pikir sekarang aku masak rendang. Tuh, ini udah aku rebus sebentar aja untuk ngilangin kayak apa sih itu namanya ya? Bukan lemak-lemaknya, kayak busa-busa gitu ya kalau dimasak. Untuk ngilangin itu aja sebentar. Terus aku mau masak nasinya dulu. Tapi gimana kalau aku masak nasinya dibikin kayak nasi uduk, enak kali ya. Suamiku belum pernah makan nasi uduk. Terus nasi uduk sama rendang, pasti enak. Aku mau suruh dia cobain. Karena aku terinspirasi sama dia juga. Waktu itu dia nasi sendiri sama rendang. Terus dia itu korek-korek rendangnya sama nasi, jadi kayak nasi mandi. Jadi kenapa aku nggak bikinin nasi uduk sama rendang kali ya? Buat makan siang. Terus suamiku masih santai juga, masih ada 2 jaman. Jadi ya udah aku mau bikin rendang aja. Ini aku mau masukin aja. Masukin, terus aku mau kasih bumbu-bumbunya. Kebetulan bumbu masak aku udah habis. Masih ada sih nggak habis yang Indofood. Tapi kemarin aku beli yang bambu. Nah, yang habis itu ambu-ambunya teman-teman. Bumbu rendang ambu-ambunya. Itu emang udah habis. Aku nggak bikin lagi. Ini yang dari Indonesia teman-teman, bumbu rendang yang aku bawa. Tinggal 3. Jadi aku mau pakai 2 aja karena sedikit masaknya. Terus kuahnya mau sedikit banyak karena mau aku campurin sama nasinya. Nanti lihat Pak Su suka apa enggak. Kalau nasi uduk dikasih santan ya, cuma kan nggak dikasih kunyit gitu ya. Aku nasi uduknya nggak punya bumbu instan, aku harus bikin kayaknya. Iya, nggak ada bumbu instan nasi uduk. Jadi aku harus bikin. Aku mau pakai kemiri sama bawang putih aja. Hampir mirip-mirip sama nasi liwet ya. Bumbunya ini aja, 1 kemiri sama masako. Aku mau kasih masako ayam nanti. Sama ini nih. Tuh, ini nanti aku mau ulek. Ini aku pakai ini aja. Itu sekarang aku mau masak rendangnya. Di situ masak nasi uduknya. Sebenarnya rempah-rempahnya untuk nasi mandi aku nggak punya, itu cuma lumi ya teman-teman, jeruk yang dikeringin. Aku mau bikin dulu sendiri. Mungkin nanti 2 mingguan aku bikin. Seenggaknya jeruknya itu udah kering ya, karena aromanya itu keluar dari situ. Mereka biasanya pakainya itu, ada dikasih luminya. Nah itu aku belum punya. Aku mau rebus beberapa menit, aku tirisin, baru aku jemur nanti di depan jendela. Kalau nggak di luar dulu, terus aku taruh di depan jendela biar kering banget. Bisa juga di air fry atau di oven, tapi aku nggak mau. Aku mau slow drying ya. Pelan-pelan itu ngeringinnya di sinar matahari. Mungkin mau bikin 3 apa 2 gitu. Sebenarnya kalau teman-teman lihat untuk menu nasi mandi, bumbunya itu nggak susah-susah banget. Malah aku pikir susah bikin rendang karena terlalu banyak. Kayak gitu. Nasi mandi, masak nasinya, masak dagingnya, terus setengah matang nanti udah matang. Sebelum matang banget nasinya dicampurin sama beefnya, terus dimasak gitu. Ini aku mau masak. Terus aku mau pakai air. Ini masih sedikit panas. Pakai ini aja yang udah dimasak airnya. Airnya kasih yang banyak ya teman-teman, karena ini untuk masak sekitar 1,5 jam. Di sini tuh kambingnya cepet lembut, cepet nggak keras.
Aku kasih sedikit garam. Nggak banyak-banyak. Terus aku mau kasih ini masako rasa sapi. Biar lebih mantap lagi. Jadi aku kasih setengah sendok aja karena udah rasanya udah kuat banget. Yang bumbu rendangnya. Nggak tahu ini jadinya enak apa enggak kalau nggak ada bumbu freshnya. Aku mau kasih itu juga ya teman-teman, mau kasih santannya. Ini pas ini matang, nanti nasinya juga udah matang. Pas udah empuk ini nanti aku mau masukin ke sini. Tapi aku nggak semua ya teman-teman, nanti setengahnya aja karena untuk makan siang aja. Untuk bakso aku nggak mungkin nggak mau makan ini, atau aku makan ini nanti sedikit gitu. Habis itu kayak nasinya aku separuh aja, jadi aku nasi uduknya nanti aku angkat, aku simpan gitu. Jadi aku nggak usah berkali-kali masak kayak gitu. Kalau pengen aku tinggal angetin nanti untuk beberapa hari gitu loh. Santannya ini karena nggak terlalu banyak, ini santannya aku nggak buka yang baru, ini masih penuh banget, kemarin dipakai. Ini tuh. Untuk nasi uduk nanti aku buka lagi satu lagi. Ini tuh, mumpung aku ada pandan, jadi aku pengen bikin nasi uduk. Kalau nggak ada aku nggak bikin. Tapi pandannya udah mulai kering di kulkas, jadi aku tuh mau keringin sekalian di sini teman-teman. Kalau nggak nanti malah aromanya hilang. Udah, aku sekarang tinggal masak. Ini kita masak. Ini belum aku nyalain, nanti aja kalau misalnya udah, kalau nggak terlalu, ini kan nggak ada minyaknya, nggak ke atas, jadi aku nggak usah lah, nanti aja kalau udah tengah-tengah baru aku nyalain untuk baunya kayak gitu, biar nggak terlalu kemana-mana. Oke teman-teman, terus aku mau buang ini, terus aku sekarang mau siapin masak nasi uduk pakai beras basmati. Nah, ya kan, basmati rice. Aku masih ada nasi sedikit banget sisa tadi malam, setengah mangkok. Mungkin buat nanti sore aja. Ini aku masak 2 cup aja. Karena kalau nasi yang ada aromatik pasti suka. Pasti ini suka juga nanti. Nasi kuning suka, nasi liwet suka. Ini aku masaknya pakai beras basmati. Ini. Terus aku mau kupas bawang putih teman-teman. Ya kan? Kita cuci dulu. Ini cuci biar bersih. Cuci berasnya dulu, aku putar-putar. Sebenarnya kalau basmati itu nggak terlalu putih tuh, nggak ada kayak susunya kayak gitu ya, nggak ada. Tuh, nggak terlalu putih. Ini udah. Ini aku segini aja, nggak terlalu lembut, nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit, karena aku nggak mau terlalu lembut juga ya teman-teman. Ini aku taruh di sini dulu biar biar lembut juga hasilnya. Kalau direndam bentar itu tambah bagus. Jadi aku taruh di sini. Biasanya aku pakai air itu, sekarang aku pakai air ini aja, nggak apa-apa, sama aja. Terus aku mau bikin bumbunya bawang putih. Aku kasih sedikit ketumbar aja biar wangi.
Biasanya nasi uduk kan enggak ya, tapi aku nggak tahu kenapa biar kayak bau nasi-nasi sini. Nasi-nasi sini kan biasanya masaknya itu dikasih ketumbar gitu loh teman-teman. Aku mau kasih bay leaves orang sini juga. Karena kemarin aku beli juga kan. Nih. Nah, aku mau kasih ketumbar dikit. Biasanya kalau di sini orang masak di nasi ketumbarnya utuh. Ini aku mau kasih garam biar nguleknya gampang. Tambah lagi dikit. Ini aku mau gongsreng sebentar nanti. Ini aku ulek langsung. Terus ini nasinya mau aku masako rasa ayam. Ini 1 sendok makan tapi nggak penuh. Aku kasih dikit lagi. 1 sendok makan sih, teman-teman. Udah ada garamnya jadi nggak terlalu banyak. Kalau kurang asin gampang tinggal dikasih asin. Oke. Sekarang kita gongsreng bumbu untuk nasi uduk. Ini ala aku ya teman-teman. Terus aku masukin bumbunya teman-teman. Ini ada bay leaf atau salam ya, daun salam tapi yang orang sini. Tuh. Terus pandan sama salam. Ini pandan sama salam. Aku pas nggak punya sekarang serai, jadi aku nggak pakai serai. Terus aku mau kasih santan, baru kita masak. Kita kocok dulu ya teman-teman, jangan lupa dikocok biar nyampur. Nah, udah, kita kasih, aku mau kasih separuh aja. Oh, separuh aja. Oke, sisanya simpan lagi buat masak lagi. Ini udah. Tutup, kita nyalain. Terus rice mau beberes ini sambil nungguin masakannya matang, kita beberes dulu. Langsung ngecek, katanya panas banget di dapur, pintu buka aja biar AC-nya masuk. Ini teman-teman liatin, aku dapat batang pandan tapi nggak tahu bisa ditanam atau enggak tuh. Kalau bisa aku coba tanam aja ya, soalnya ini udah di kulkas kan, udah 1 minggu tuh. Gimana dong? Aku tanam aja siapa tahu hidup ya. Ini aku sekarang mau beresin ini, mau cuci. Karena kalau nanti itu numpuk kayak gitu. Ini aku nggak masak lagi mungkin nanti sore. Jadi aku bisa santai. Aku mau bikin apa ya? Aku pengen bikin onde-onde, aku pengen bikin tempe, aku pengen bikin pempek. Tapi nanti aja deh aku pikirin aku pengen bikin apa. Kalau males ya udah. Karena kadang malesnya mut-mutan juga teman-teman. Tapi aku tuh lagi pengen banget makan empek-empek, nggak tahu kenapa. Itu ikannya ada sih, cuma aku tuh males nge-chopper ikannya. Terus males aja. Terus aku pernah bikin gagal juga empek-empek, jadi takut gagal lagi. Kayaknya aku mau bikin tempe. Kalau pas aku santai jadi tempenya jadi. Aku takut nggak jadi. Aku tuh ada ragi itu juga, ragi tape. Kalau bikin peyem itu apa, singkong bisa nggak ya? Di sini singkongnya bisa nggak sih dibikin? Waktu itu kemarin aku beli tuh kayak kenyal-kenyal banget gitu loh singkongnya.
nggak mempur gitu singkongnya, takut nggak jadi. Nah, aku cuci bersihin. Nah, aku pakai sikat. Ini aku pelan-pelan bersihin karena nanti numpuk. Kalau numpuk udah males. Ini ada sup dal. Tadi malam Asu makan nggak habis. Ini udah bersih semua, tinggal istirahat terus makan siang. Aku masih ada ikan asinan. Ini tuh kalau yang kambing teman-teman, ini tuh lemaknya itu nempelnya kuat banget. Kalau nggak pakai ini, kalau nggak pakai Jif itu nggak hilang. Harus pakai ini. Jadi kalian lihat tuh, lemaknya nempel aja nggak mau hilang. Ini terhempas semua kalau pakai Jif. Hempaskan lemak-lemak kambing. Ini cepat hilang semua tuh. Minyak-minyak, lemak-lemak hilang. Nggak bisa kalau nggak pakai ini. Soalnya lemaknya beda, nempel banget kalau kambing. Tuh. Ini terus aku satu kali lagi pakai ini. Biar keset. Tuh. Saku tangannya juga. Teman-teman, aku mau jemur. Ini pandannya mau aku jemur. Jadi aku cuci dulu, aku tirisin, nanti aku potong-potong. Terus mau aku jemur. Ini takut ada tanah. Karena kalau enggak nanti takut berjamur di kulkas. Kalau kering kan masih bisa dipakai. Aku ada ekstrak pandan sih, cuma nggak tahu, senang aja kalau punya ininya. Kalau punya daunnya. Ini mau aku tirisin. Nanti aku potong-potong. Teman-teman, aku mau bikin lumi atau lumia. Mau bikin lumi karena aku mau masak nasi mandi kapan-kapan, jadi aku mau bikin jeruk keringnya dulu. Tapi aku mau pakai yang aku punya aja. Dan juga aku nanti mau pindahin ini ya teman-teman, mau pindahin apa sih, bukan pohon, tanaman ini, antoriumnya ke sana yang udah aku kasih air, ke pot yang udah aku kasih air. Terus mau nanam cabai juga, jadi aku nggak istirahat nanti aja sampai Pasu udah selesai juga makan siang, baru istirahat sekalian di dapur kayak gitu ya. Ini mau aku cek rendangnya tuh, dari tadi baru aku rebus, belum aku cek, belum aku aduk-aduk. Masih lama. Oke teman-teman, nah sambil nunggu ini aku mau ngambil jeruk, aku rebus di panci mini aja. Untuk bikin luminya aku pakai jeruk nipis yang biasa aja. Aku mau cuci terus baru aku rebus
berapa 5 menit. Cuman aku mau bikin lumi atau jeruk yang dikeringin ya. Tapi stepnya aku mau ngikutin yang orang-orang di sini bikin. Kalau yang lain ada juga yang kayak gini langsung dijemur. Tapi aku mau ngikutin orang sini. Aku mau cuci. Terus aku mau rebus. Merebus di api yang kecil selama 6-7 menit. Habis itu aku jemur. Ini untuk layuin kulitnya aja ya teman-teman. Teman-teman, ini pandannya udah siap dijemur. Tapi aku mau elap sebentar biar cepat kering. Ini aku airnya aku elap aja, nggak apa-apa, nanti kalau kotor ini aku cuci. Kalau rusak dijemur nggak bagus teman-teman, nanti ada jamurnya. Lebih bagus pas waktu masih fresh kayak gini aku keringin gini. Terus aku mau potong gini. Jadi nanti masih bisa dililit kayak gini ya teman-teman, tuh kayak gini. Ini aku jemur. Kalau di Indonesia nggak usah kayak gini karena banyak, tapi di sini harus ke supermarket dan nggak selalu ada, jadi buat stok aja kayak gini. Emang harus kreatif teman-teman kalau tinggal di negeri orang. Dijemur sayang pandannya. Biar ada stok. Sekarang aku karena nggak sabar, biasanya aku semai dulu mau nanam cabai, tapi sekarang aku mau langsung tanam aja. Medianya aku udah punya. Tuh bekas yang mawar nggak dipakai, yang mawarnya nggak jadi, nggak bisa hidup. Jadi aku mau tanam cabai yang kecil, yang Thailand yang pedas banget, yang untuk nyeplos gorengan itu loh, sama yang cabai bomba. Kalau ada cabai itu di rumah, nggak pusing-pusing. Teman-teman, aku mau coba tanam di media tanah di dalam rumah. Ini 4 jenis cabai yang berbeda. Ini cabai merah yang gendut besar. Terus ini cabai merah keriting yang biasa. Terus ini cabai rawit bomba. Terus ini cabai rawit yang kecil, bener-bener rawit, pedes banget. Yang paling pedes buat aku yang ini semua, dari semuanya. Terus aku mau coba langsung semai aja di media tanam tanah karena aku nggak sabar. Biasanya aku keringin dulu. Yang pertama itu yang paprika aku keringin dan tumbuh, tapi nggak tahu, aku nggak bisa lihat bakalan sebesar apa kayak gitu, aku nggak tahu ya, karena ini di dalam rumah. Kalau di luar rumah sama sekali zero, kesempatan hidupnya itu nol, bener-bener nol. Terus aku taruh di dapur aku juga. Ini kan panas dingin gitu, nggak stabil. Kalau di ruangan tamu itu stabil kan, AC terus ya, itu hidup. Kalau di sini yang hidup itu yang udah jadi kayak antorium, itu udah jadi, itu malah lebat banget, tapi harus sering banget disiram. Kayak simal itu 4 hari lah, 3 hari itu udah harus disiram karena di sini kering. Sebenarnya aku mau pindahin ini ya teman-teman, tapi kok ini nih, ini takutnya ini nyakitin yang ini nih, lagi banyak banget tumbuh yang bawah. Jadi aku nanti aja mindahin media tanam dari tanah ke air ya. Aku nanti aja kayaknya skip dulu ini, soalnya baru lebat-lebatnya itu bayi tanamannya. Sayang, nanti takut kaget ya. Nanti aja kayaknya itu aku nanti buang aja ini airnya, nanti aja dulu. Takut itu kan, takut apa sih teman-teman? Takut shock gitu. Mending aku nanam cabai aja dulu. Ini aku mau ambil paling 1 biji. Coba aja ya teman-teman. Bisa buat masak, ini cuma kering aja. Kalau yang ini busuk, ini cabai yang merahnya. Ini aku coba 2 ya teman-teman. Coba 2.
Ini yang besar. Satu mati, aku nanam 3, satu mati yang itu karena nggak disiram, aku lupa 3 hari nggak disiram mati. Ini jadi aku pisah ya teman-teman, satu sisi yang besar 2 jenis ini, terus satu pot itu satu sisi cabai rawit yang kecil sama yang besar, biar nggak lupa nanti. Tapi aku nggak ada stiker, aku jadi lupa. Mungkin aku kasih 3 ya, takut 3 atau 4 gitu, takut nggak itu kan hidup, jadi 4 aja nih, tambahin nanti yang itu. Ini aku kasih di sini, nggak terlalu dalam-dalam teman-teman. Tuh, kalian bisa lihat nggak? Nih, ini masih ada 2 tuh, aku masih kasih 1 di sini. Tutup, nggak dalam-dalam ya teman-teman, cuma buat nutupin bijinya aja, soalnya aku kemarin 1 dalam itu lama tumbuhnya kayak ini. Dah, yang besar ini mau aku tambahin 2 lagi. Kayaknya ini cabenya aku buang habis ini karena kena tanah. Nasinya kebetulan udah matang itu. Ini soalnya kan biar nggak bingung teman-teman, kalau dicampur semua nanti bingung. Ini sebenarnya bisa ditambahin di tengah ya, aku tambahin lagi. Pokoknya satu sisi. Siapa tahu nanti aku beli pot kalau bisa hidup. Nggak di sini harus nyiramnya itu loh. Ya emang nggak capek sih nyiramnya, cuma kadang lupa. Aku kasih 8 takut nggak mati, nggak hidup. Nih, kasih lagi 4 lagi, kasih 4. Daripada lumayan, ini lahannya maksud aku untuk cabai. Mudah-mudahan 10 hari bisa nongol, kalau nggak 12 harian lah. Pokoknya itu hampir 2 minggu. Yang kemarin itu teman-teman nongol. Nah sekarang yang kecil, ini aku mau buka. Sama aku yang kecil mau ambil 8. Karena yang kecil ini ya teman-teman, 1, 2. Jangan dalam-dalam karena ngangkatnya nanti kepalanya susah, ngangkat bijinya. Ini nanti aku habis ini aku semprot sama air biar enggak enggak kering. Oke, terus ini yang terakhir, yang ini mantep banget nih, cabai yang ini paling pedas di antara semua, tapi ini kecil banget, mini kecil cabai rawit. Ini cabai rawit yang jarang ya di Indo, cabai rawitnya sekarang yang gede-gede. Padahal ini yang paling pedes banget ini. Ini aku taruh dulu, nanti aku tutupin pakai ini tanahnya. Ini aku tutup baru 4. Ini ada 1 lagi tapi ini 5. Ini aku kasih lebih karena aku suka yang ini pedas, mudah-mudahan jadi semua. Ini kok kayak kembar, yang satu nggak tahu lah nanti hidup apa enggak itu.
Oke teman-teman, ini aku udah nyemainnya udah selesai. Sekarang mau aku bawa ke depan, terus aku siram-siram nanti, semprot-semprot. Aku mau cuci tangan dulu. Aku taruh di bawah dulu ya. Ini aku semprot-semprot kali ya, pakai ini. Nasinya udah mateng, 2 menit lagi Pak Su udah minta makan. Kayaknya aku mau kasih Pak Su nasi ini sama dal supnya. Aku mau kasih garam dikit karena kurang asin kata Pak Su, jadi aku kasih garam dikit. Katanya mau ini sama ini aja, mau ringan, takutnya kalau sama beef tambah banyak terus ngantuk karena masih ada meeting habis makan. Jadi makan ringan dia maunya. Ya udah, nah aku panasin dalnya sama sayur aja gitu. Katanya minta rendang buat malam aja nanti. Ya udah, aku malah nggak masak juga nanti karena banyak ini. Ini dal supnya aku panasin ya teman-teman, api kecil aja. Ini rendangnya padahal udah matang tuh. Soalnya aku tahu Pak Su kalau makan ini rendang pasti itu nasinya udah matang, pasti makan banyak. Tuh sayur tadi malam ini sayur sehat, zucchini, brokoli, terus carrot, apa ini namanya, wortel. Aku microwave aja. Aku microwave. Sekarang kita cek nasinya. Kalau ini aku emang senengnya yang udah seharian kayak gitu, udah sedikit alot. Kalau ikannya baru dimasak itu menurut aku tuh masih kayak lembut gitu loh teman-teman. Aku tuh senengnya sedikit alot. Ini aku mau pindahin ininya, pandannya teman-teman. Kalau deket air tuh kayak nyemprot-nyemprot gitu loh. Nah, aku pindahin sebelah sini utara. Sebelah sini. Biar nggak kena jangkauan air. Terus kalau pagi itu, ini paling pertama kena sinar matahari. Gitu. Ini besok pagi itu udah mulai layu. Dah. Ini udah mateng. Sekarang aku mau buka. Mantep banget tuh nasinya. Tuh teman-teman. Ini nasi. Ya kan? Aku mau kasih Pak Su nasinya, aku cobain dulu sedikit aja, pasti dia suka. Aku tahu pasti dia suka nasi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget, wangi. Sekarang aku ambilin Pak Su nasinya. Ya Allah teman-teman, aku katanya harus cepet-cepet lihat ini, nggak tahu ada apa. What baby? Is something? Yeah, see. What is that? This is called a rice donut. What? Rice donut? Ya Allah teman-teman, lihatin. Tapi emang it is your style how you eat rice like that? No, it's just for you. You need to be innovative. Inovatif. Ini dikasih dal sup, tengahnya dikasih sup rendang, terus dimakan tuh sama sayur. You not eat heavy today, baby? No. What about your lamb? Even after that, I am no slave. Katanya kalau rendangnya dimakan sekarang, mau makan banyak, pasti dia kalau makan rendang makan banyak, jadi takutnya makan banyak banget ngantuk. Ini teman-teman, ini makannya cuma ikan sama ini nih timun
sama nasi uduknya tuh, sama ikan tunanya yang aku goreng tadi malam, aku masak kasih kerupuk ini tuh. Mari kita makan. Good baby, atau you will eat your dal soup first? Sekarang Habi lagi break. Ini nasinya katanya ambil yang banyak, saya nanti aku kurang tinggal ambil. Bismillah, mari kita makan teman-teman. Good combination. Vegetarian today for lunch. Kerupuk bentuknya kayak kerupuk gitu loh teman-teman, tuh persis banget kayak kerupuk, tapi ini terbuatnya dari kentang, potato chips. Ini ikan, sambalnya mantap. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya.